Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulubal akhyar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi wal mustaghfirina bil ashar. Salatu wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil liqa'il malikil ghafar. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati para alim ulama, para kiai, para asatid wal kurama, wabil akhasi panjenenganipun Gus Muhammad Mas'ud SAG MA. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Lumajang. Selamat malam Gus. Selamat malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Subhanallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini patutlah kita semuanya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita syekh wal afiyah, mudah-mudahan disertai hidayah, inayah, taufik, pertolongan Allah. Amin. Sehingga kita semuanya selalu dituntun, dibimbing oleh Allah zahiran wa batinan. Amin. Untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini ada tema yang perlu dibahas yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Muhammad Mas'ud SAG MA, yaitu Ramadan membangun rohani yang religius. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan beliau dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk mengawali, marilah kita hadiah Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama, kepada Mbak Yai Hashim Asy'ari, Yai Hasbullah, dan semua muassis-muassis NU, dan juga pemimpin ketua NU Kabupaten Lumajang mulai dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Dan yang masih diberi panjang umur, mudah-mudahan terus diberi pun panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur fi taatillah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bisa disampaikan Gus tentang Ramadan membangun rohani yang religius. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ngaji Ramadan Media Center An-Nahdhah PCNU Kabupaten Lumajang, dan juga Akhi Nafilah moderator pada malam hari ini yang mendampingi kita semuanya. Tema kita adalah Ramadan membangun rohani yang religius. Memang Ramadan ini Allah hadirkan untuk kita, memang bulan-bulan untuk syahrul ibadah, untuk memperkuat ibadah kita. Jadi ibarat mesin, ini masa-masa maintain, servis, perbaikan. Harapannya pasca Ramadan perangkat mesin kita ini sudah baik, sehingga dipakai dalam setahun mendatang ini jalannya lancar. Sebagaimana firman Allah sendiri sebenarnya dalam surat Al-Baqarah itu tentang perintahnya kewajiban puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyapa dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disapa itu yang beriman. Kemudian Allah ini memerintahkan kutiba alaikumusyam, maka telah dicatat, yang artinya furido, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi ini Allah itu pilih kata-kata kutiba ini. Artinya gini, orang beriman tapi kalau catatannya dia itu tidak puasa akhirnya. Jadi orang puasa ini rupanya sudah ada catatannya. Dan orang-orang yang tercatat puasa itulah yang akan menjalankan ibadah puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu digarisbawahi terakhir dalam ayat ini, untuk apa sih kita berpuasa 1 bulan penuh dalam Ramadan ini? Ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, dengan harapan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Rupa-rupanya puasa ini sebagai proses rupanya. Dari pangkat mukmin menuju pangkat mutakin. Ini sebuah proses rohani sebenarnya. Proses rohani. Maka wajar manakala puasa ini yang kita lakukan adalah melaparkan perut, menahan lapar dan dahaga. Tapi sebenarnya sasarannya itu rohani sebenarnya. Rohani. Ya sebagaimana dokter medis lah melakukan tindakan medis. Pasien datang, sakit apa? Sakit mata misalnya. Disuruh tengkurap, disuntik. Yang disuntik pantatnya, padahal yang sakit matanya. Sakit gigi, yang disuntik ya pantatnya lagi itu loh. Bukan giginya. Bukan giginya itu. Ini artinya apa? Ini ada kode etik penyembuhan. Nah, termasuk ini. Termasuk dalam ritual puasa yang kita lakukan ini sebenarnya itu sasarannya adalah rohani yang kalau tema kita religius, kalau boleh saya lebih dalam lagi, memiliki spiritualitas yang lebih tinggi lah, spiritualitas. Karena itu pangkat yang sederhana mulai beriman diproses 1 bulan ini menjadi mutakin. Loh, ini proses rohani yang luar biasa ini sebenarnya. Ini mengembalikan fitrah manusia ini. Inilah yang perlu kita diskusikan lebih dalam. Berikutnya ini kira-kira ini sebagai pengantar mancing aja untuk kita diskusikan sebenarnya. Dan harapan saya juga saudara-saudara kami yang juga mengikuti acara ini juga bisa berinteraksi lewat WA ya, fanspage PCNU Kabupaten Lumajang ini bisa komunikasi lebih lanjut lah, nanti dipandu oleh Kiai Bagus. Kira-kira gambaran awal itu begitu. Okay. Iya, kalau melihat sasarannya adalah orang yang beriman, tapi di situ kutiba, makna aslinya kan dicatat, berarti harus ada absen ya. Nah gitu. Kalau absennya bolong lah, ini yang berpengaruh kepada rohaninya juga bolong kan gitu. Ya, di dalam rohani itu sendiri, yang proses di dalam rohaninya itu sasarannya apa itu sehingga menjadi orang-orang mukmin yang betul-betul punya spiritual keagamannya itu betul-betul kuat dan melekat. Gitu. Iya, jadi begini, puasa ini sering kita ini melakukan puasa tapi sebatas menggugurkan kewajiban atau memenuhi syarat rukun saja. Ya syarat rukun ya sederhana, rukunnya kan niat, menahan makan, minum dan hal yang membatalkan puasa, sederhananya itu. Tapi Rasulullah ini pernah memperingatkan kepada kita sebenarnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamhi ilal ju' wal atas. Kam ini bermakna kuantitas, jumlah, cukup banyak. Betapa banyak orang ini yang melakukan ibadah puasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Loh, kenapa ini kok
kok hanya dapat lapar dan dahaga, padahal sasarannya itu adalah fungsi rohani. Kalau dampak jasmani jelas, untuk kesehatan jelas. Orang mau operasi aja disuruh nahan makan minum dan seterusnya. Puasa lah, puasa. Tapi ada yang menarik ini, ada yang menarik. Ini ada sahabat kami, seorang dokter, desertasinya itu meneliti tentang dampak puasa. Banyak peneliti barat yang melakukan riset ini dan hasilnya negatif. Artinya puasa ini membawa dampak buruk. Tapi ini teman saya ini risetnya ini menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi partikel atau sel-sel kalau dipakai puasa ini semakin membaik. Saya curiga ini sama meneliti orang menahan lapar dan dahaga, tapi hasilnya kok satunya plus satunya minus. Ada faktor apa? Ketika saya telisik objek penelitiannya, orang barat tadi yang diteliti itu orang yang disuruh puasa dibayar, disuruh puasa dan diteliti. Jadi orangnya puasa itu karena ya dibayar. Lil fulus, bukan lila berarti. Iya. Karena ya untuk proses penelitian. Nah, teman kami ini meneliti ini di sebuah komunitas pondok pesantren. Pondok pesantren itu yang biasa melakukan puasa bukan karena dibayar, bukan. Tapi karena ketulusan hati, niat yang benar. Lah inilah yang disebut imanan wahtisaban. Nah ini ternyata ihtisaban yang hanya menghadap liridho ilah, yang hanya yang diharap hanya ridhonya Allah. Ini berpengaruh terhadap rohani orang yang berpuasa. Nah, lebih-lebih kepada jasmani, jelas. Ini riset ini menunjukkan orang pesantren, anak-anak santri diteliti, dia puasa itu ya karena ibadah dia, bukan karena dibayar untuk penelitian. Ternyata bagus hasilnya. Nah, niatan ini juga bagian dari dasar-dasar rohani yang ada. Nah, karena itu satu sisi juga ketika Rasul memperingatkan banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, rupa-rupanya orang yang dapat lapar dan dahaga ini puasanya sah karena memenuhi syarat dan rukun. Tapi dia tidak mendapatkan fadilah atau hikmah asror dari ibadah puasa itu sendiri. Karena di samping itu Rasulullah juga pernah menyampaikan khamsatu asya tuhbitu sauma aitu batilu thawabah. Kan ada 5 hal ini yang Rasul juga sampaikan mampu membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama al-kadzibu, kedzib, bohong, berbohong. Puasa bohong itu tidak membatalkan puasa. Puasa tidak batal, tapi pahalanya gugur, habis, hancur. Hancur. Ini ya. Yang kedua termasuk lagi ghibah. Ghibah itu ngegosip, ngerasani, bicarakan aib orang lain, keburukan orang lain, yang mana orang itu dengar, dia tidak ridho. Nah, tapi fakta memang benar adanya, memang begitu gitu loh. Kalau benar ya ghibah. Kalau tidak benar fitnah. Parah lagi itu. Parah lagi. Ini berghibah, ini juga sama. Ini mampu menggelontor, menghabiskan pahalanya puasa. Ini ghibah. Gosip. Zaman sekarang gosip, digosok makin sip. Enak itu. Didengarkan itu enak itu. Apalagi kalau ada teman gosip ya, bicara gosipin teman itu. Itu kalau kita nimbrung di situ, masya Allah nikmatnya. Tinggal bawa gong, bener. Masya Allah. Itu sahabat itu. Dia itu tidak ikut gosip, ikut dengarkan sama, habis pahalanya. Apalagi bawa gong, bener gitu. Habis juga itu. Hati-hati itu. Nah sekarang itu mohon maaf, tayangan televisi yang ratingnya paling laris itu yang isinya gosip-gosip itu. Ya. Semakin artis digosipin, waduh ratingnya semakin naik. Karena itu zaman Nabi orang itu kalau ada yang ghibah, itu baunya itu bau busuk, bangkai baunya. Lah sekarang ini
Karena sudah terlalu banyak ya yang hibah itu. Bukan tidak bau, hidung kita aja yang kebal. Jadi ibarat ya, kalau saya itu ke Surabaya, di Pasuruan itu ada sebuah pabrik. Kalau lewat situ pasti itu ya. masuk itu. Pasti tutup hidung itu. Masyarakat sekitar meter biasa itu. Di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu. Orang yang mengais sampah, cari-cari rongsokan, biasa di situ. Saya awal datang ke sana, waduh pakai masker itu. Baunya nyengat. Di Surabaya ada selokan got, orang sana biasa. Saya yang lewat. Ini kenapa? Karena sudah kebal itu lah orang-orang itu. Sudah terbiasa dengan sudah terbiasa. Ghibah sekarang itu, masya Allah sudah merajalela ini. Karena itu nonton televisi pun kita harus harus selektif ya. Jangan sampai merusak ya pahala puasa tadi itu. Ada lagi namimah. Namimah itu mengadu domba. Bahasa sekarang provokator. Provokator. Teman diadu-adu, diprovokasi semacam itu. Saya ini juga provokator loh sekarang ini. Tapi kebaikan. Memprovokasi orang untuk ibadah lebih berkualitas lah, ini tidak apa-apa. Tapi provokasi yang negatif, orang jadi bermusuhan, nah ini namimah namanya ini. Mengadu domba. Terus lagi ada wal yaminul humus. Yaminul humus itu sumpah palsu. Sumpah palsu. Dia berani pakai nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, tapi untuk kebohongan. Nah ini bahaya ini. Ini bahaya. Jangankan untuk kebohongan ya. Bawa namanya Allah untuk dagang saja, meskipun benar. Dagang sarung. Iya, jual kain batik gitu ya. Kain batik dijual. Karena ingin laku, sampai dia seret namanya Allah. Wallahi billahi batik ini ndak luntur. Padahal dia ndak tahu luntur atau ndak itu loh. Atau mungkin tidak luntur sekalipun. Tapi kalau bawa namanya Allah ndak boleh. Wong Allah kok diajak dagang. Pelecehan ini. Nanti ada label baru itu. Ini jangan, apalagi untuk sumpah yang palsu ini. Dan yang kelima an-nadhuru bisyahwatin. An-nadhuru bisyahwat. Jadi memandang dengan syahwat. Ini. Nah, kalau saya teliti nih ya. Namanya bohong. Terus ghibah. Namimah. Sumpah. Ini dilakukan oleh lisan. Lisan. Jadi lisan ini yang tidak bertulang ini punya potensi untuk menghabisi pahala puasa. Potensi lebih besar. Dulu orang itu melakukan 4 perbuatan pakai lisan. Mau ghibah pakai lisan, mau bohong pakai lisan. Sekarang ditunjang dengan teknologi, tidak perlu pakai lisan. Mulut diam, jari bergerak. Wah, parah ini. Menviralkan berita hoax. Yang buat langsung sedunia. Ini buat berita konten-konten yang juga termasuk dari 4 itu diupload dan seterusnya. Ini sama. Jadi 4 ini ada potensi, ada di jari kita bisa, ada di lisan itu juga bisa. Jari lisan bicara ditangkap oleh telinga. Artinya apa? Panca indera kita ini punya potensi untuk menghabisi pahala puasa. Yang kelima tadi itu an-nadhru, pandangan mata. Jadi artinya apa? Ternyata puasa ini tidak hanya sekedar perut yang kita puasakan, tapi juga panca indera. Lah orang yang memuasakan panca indera inilah yang disebut puasanya orang khusus. Lah mari, karena itu yang selama ini kita puasa ini sekedar puasa hanya menahan lapar dan dahaga, belajar. Saya juga masih belajar, kita tingkatkan untuk memuasakan panca indera. Kalau sudah bisa memuasakan panca indera, maka langkah spiritual berikutnya adalah memuasakan hati rohani. Memuasakan hati dari apa?
dari hati yang membatalkan puasanya hati. Apa itu? Ya sifat-sifat madhmumah. Kiber, takabur, hasud, ya termasuk hubul jah, hubul mal, hubul riasa dan macam-macamnya, penyakit-penyakit hati semacam itu. Ini puasanya ini lebih panjang. Kalau kita puasa lapar dan puasa perut itu ditahan mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau puasanya hati, lailan manaharon, sampai ajal datang, baru dia lebaran kalau bertemu al-mahbub bihubbil liqa, baru selesailah puasanya. Ini puasa orang yang saya teringat ini, menarik ini. Ya, saya cerita tokoh lah. Jadi Gus Dur itu pernah hari Kamis itu ada acara duduk bersama dengan Pak Habibie, B.J. Habibie. Yang cerita ke saya Pak Nurholis Majid, Cak Nur cerita itu loh. Yakin B.J. Habibie itu kan puasa itu rajin Senin Kemis. Istiqomah Senin Kemis. Nah, pas acara duduk bersama sama Gus Dur. Pas hari Kamis, ya Pak Habibie ya puasa, istiqomah rajin. Gus Dur minum. B.J. Habibie tanya, Gus, enggak puasa? Enggak. Hari Kamis, Gus, enggak puasa? Enggak. Loh, ini dua-duanya ini sebenarnya puasa. B.J. Habibie itu puasa Senin Kamis secara syar'i, gitu. Tapi Gus Dur memuasakan hati beliau ini. Ngajinya ngaji hikam beliau itu. Puasanya beda. Jangan dikira tidak puasa itu lah. Imsakul fuadnya. Ya. Inilah orang yang mampu mempuasakan hati rohaninya. Itulah puasanya khusus yang katanya Imam Ghazali begitulah. Kita ini, saya ini termasuk orang-orang yang awam, bahkan di bawah awam ini, masih nahan lapar dahaga aja masih gelepotan ini. Ini pun masih belajar untuk memuasakan panca indera dan mudah-mudahan juga mampu memuasakan hati rohani. Nah, inilah spiritualitas. Jadi gini, ini aneh kan ya, yang dikosongkan ini perut, tapi sasarannya hati, puasa itu. Kenapa sih? Apa hubungannya perut dengan hati? Karena ketika perut ini terisi, maka aliran darah kita itu akan kencang, akan kuat, akan jadi energi. Energi inilah ketika aliran darah ini kuat, maka disitulah sebenarnya setan itu ikut bergerak merasuk dalam aliran darah itu. Itulah potensi kita ini untuk dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ketika perut kita itu kita laparkan, kita lemahkan, maka yang terjadi lemes. Aliran darah kita itu jadi agak soft, rendah. Tidak menggebu-gebu energi, enggak. Itulah sebenarnya setan itu dikekang itu di situ sebenarnya. Dikekangnya di borgolnya itu di situ. Jadi yang borgol ya kita sendiri sebenarnya itu. Karena setannya ada di diri kita sendiri. Itu sebenarnya di situ. Karena itu ketika detak jantung, aliran darah kita itu begitu kencang dan dijadikan kendaraan oleh setan, maka disitulah potensi kita ini untuk banyak mengumbar nafsu kita. Jadi puasa itu begitu sebenarnya, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi potensi syaitonia ini perlu kita kekang. Disitulah spiritualitasnya sebenarnya. Dan ini ya harus kita pahami bahwa puasa ini memang untuk itu. Ya. Memang kalau dilihat sebetulnya puasa itu tidak hanya manusia saja. Jadi perintah itu pun juga berlaku kepada selain manusia. Hayawan pun, ayam betina mau
apa itu supaya punya keturunan angkrem. Apa juga ulat mau jadi kupu, jadi entung. Nah ini coba Gus, ini mungkin dari ini pelajaran hewan saja bisa untuk mengambil intisari seperti itu lah, manusia itu bagaimana itu Gus? Iya. Jadi begini, Allah itu memang menyediakan madrasah untuk kita, untuk mendidik kita. Yang tadi itu kalau ulat itu menjadi kupu-kupu dengan proses, maka manusia ini ya bukan berarti terus habis puasa bisa terbang, bisa sakti begitu, tidak. Justru orang yang sempurna itu adalah yang kamil itu, orang yang hatinya itu menjadi bertakwa, itulah. Dari iman menjadi bertakwa. Lah inilah yang disebut dengan taholli menjadi tahalli. Iya, dari taholli menjadi tahalli. Dengan proses apa? Puasa. Karena begini ya. Ketika nafsu itu memang riwayat ini ya, pernah diciptakan oleh Allah, kan dipanggil itu nafsu, sini kamu. Siapa aku dan siapa kamu? Begitu congkaknya dia bilang gitu. Aku, kamu gitu. Roh juga gitu kan. Roh itu kan awalnya begitu. Roh itu begitu. Aku, kamu gitu. Akhirnya roh ini kan pernah dididik oleh Allah dalam panasnya api, dibakar sampai 100 tahun, ditanya lagi, siapa aku, siapa kamu, tetap. Setelah itu karena masih tetap, dihukum lagi dengan hukum dingin, dieskan, dibekukan begitu, 100 tahun ditanya lagi, wahai ruh, siapa kamu? Sama ternyata, nafsu ini yang berupa nafsu. Tapi ketika dia ini disangsi dengan lapar dan dahaga, ditanya setelah lemes begitu, tidak punya energi sudah, baru ditanya siapa aku dan siapa kamu. Baru nafsu ini menyampaikan, engkau adalah Tuhanku yang Maha Kuasa dan aku adalah makhlukmu yang lemah. Baru dia itu merasa menjadi hamba. Inilah nafsu itu perlu kita didik. Nah, beda dengan ruh yang suci itu enggak. Kan ada yas'alunaka 'anir ruh gitu. Kemudian min amri rabbi. Ruh ini koneksivitas dengan Allah ini sudah bagus, sudah mengenal kepada Allah. Karena itu ketika ditanya itu apa pertanyaannya? Yang ditanya yas'alunaka 'anir ruh gitu. Bukan tentang Allah, tentang hati, tentang ruh. Itu kan ruh itu menjawab, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, katanya Allah itu. Baru ruh ini jawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Maka ruh ini yang sudah kenal, pernah istishhad kepada Allah, maka potensi ruh inilah yang perlu kita optimalkan. Ketika ruh ini sudah menyatu dengan jasad, maka jasad ini kan punya kepentingan makan gitu loh, kepentingan baju, kepentingan bersolek, kepentingan performan, berpenampilan. Maka jasad inilah yang menyebabkan munculnya nafsu ini, berpotensi. Ketika nafsu ini kita umbar, maka semakin tenggelamlah potensinya ruh tadi. Lah kita akan mengembalikan ruh ini, bagaimana dia itu mengatakan bala syahidna, kembali ke fitrahnya. Ya, inilah ruh kita ini sebenarnya setiap detik itu selalu menjawab. Karena firman Allah itu kan qadim. Kalau Allah bicara alastu birabbikum, sampai sekarang pun alastu birabbikum, ruh kita selalu connect, bala. Orang ahli zikir kata bala ini diganti dengan ismudzat Allah. Begitulah cara mendidik ruh ini biar tidak tertutup dengan nafsu, sehingga bisa hidup kembali kepada Tuhannya. Kira-kira begitu ya. Berarti inti daripada untuk mengembalikan untuk ruh ini supaya kembali ke fitrahnya adalah dengan jalan selalu mengingat kepada Allah. Jadi kullu syai'in syukulatun wa syukulatul qalbi dzikrullah. Jadi untuk membersihkan hati yang dipenuhi dengan berbagai macam kotoran-kotoran tadi, baik secara
zahir maupun secara batin, maka dengan zikir itu menjadi terstempel semua. Darah yang dikeluarkan, darah yang disalurkan ke seluruh tubuh, itu semuanya terstempel dengan asma-asma Allah. Nah, ini pengaruhnya ke rohani seseorang tersebut. Bagaimana? Iya. Khotamtu ala nafsi wa dini wa ahli wa waladi wa kulli ma a'tali rabbi. Jadi distempel bi khotamillahi al-qudusil mani'il ladzi ala aqtari samawati wal ard. Jadi kita itu menstempel ya, menstempel diri kita sendiri, keluarga kita dan seterusnya. Untuk apa? Karena kita itu memang berasal dari Allah. Nah, karena ini kita akan mendidik lagi kepada ruh kita, kepada nafsu kita, maka kita ini sejenak dilaparkan oleh Allah selama 1 bulan ini. Dan 1 bulan inilah proses pembakaran sebenarnya. Mungkin kita pernah makan makanan yang haram, mungkin. Maka kali inilah kita sedang membakar di daging, di lemak kita ini barang-barang yang haram tadi itu. Ya, bagaimana dia ini mau dipandang oleh Allah, mau diterima oleh Allah, kradu teng pangeran kalau yang dibawa menghadap ini barang yang haram, yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Lah puasa inilah proses. Yang mulai Nabi Adam, jadi Nabi Adam itu ngelontor kemaksiatan yang ada di dalam dirinya, yang makan buah huldi dan seterusnya, itu pun dibersihkan dengan berpuasa. Jadi proses puasa itu memang ibadah ritual yang dilakukan oleh seluruh nabi, rata-rata dari nabi ke nabi, rasul ke rasul, semuanya menjalankan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga. Itu kan para nabi itu. Iya. Ya, jadi apa itu puasa tadi untuk bisa menggelontor daripada katakan itu karat-karat. Di situ yang berkaitan dengan ruhani adalah jasad ini ada ruhnya, yang disebut ruhul jismani. Ruh juga ada ruhnya, yang disebut ruhul ruhani. Juga ada ruhul sultani, juga ada ruhul qudsi. Nah, disinilah mungkin kalau jasad ini seperti makan haram, minum haram, kok masih ada kita tidak terasa sesuatu yang subhat atau dan sebagainya. Nah, ini mungkin digelontorkan dengan kita puasanya, yaitu secara tidak makan, minum mulai fajar sodik sampai tenggelam matahari. Sedangkan yang bagian rohani tadi itu dengan menjaga hati, menjaga. Nah, ini juga puasa, maknanya puasa kan al-imsak, menjaga. Jadi dari secara dalam supaya orang itu betul-betul menjadi kamil, itu betul-betul keduanya ini imbang. Nah, ini yang disebut kufu, kafa. Nah, kalau dua sayap ini sudah seimbang, lah orang ini akan mungkin bisa melaksanakan perintah Allah ini dengan sempurna. Mungkin gambaran-gambaran yang lebih maton gimana itu, Gus? Iya. Jadi puasa itu kembali ya kepada niat ya. Kan ada puasa-puasa itu yang kita lakukan itu ya karena hajat. Kelakuan. Ada kepentingan. Kepentingan, iya. Ya kembali kepada niat kita masing-masing. Kita punya hajat, kita puasai. Terkadang orang nazar, orang Jawa itu punya ritual juga. Ketika anak itu lahir weton itu hari pasaran. Biasanya ibunya puasa itu. Anaknya juga disuruh puasa biasanya. Waktu hari kelahirannya. Waktu hari kelahiran. Karena teorinya weton kan begitu. Itu lemah-lemahnya anak harus dipuasai. Dan ini menjaga. Nah, ini saya punya beberapa guru kami itu orang-orang yang soleh, alim, itu salah satu rahasianya itu juga begitu ternyata. Diteliti ternyata ibunya itu sering memuasai putranya. Sering meriadoi dengan riado puasa ini.
Jadi bagi orang-orang tertentu ya, sebenarnya yang diambil intinya itu adalah rasa lapar sehingga hati ini ngenesnya itu sebenarnya. Ada kiai-kiai itu terkadang tidak puasa formal, sahur sekian, bukan nanti jam maghrib jam sekian gitu, tidak formal begitu. Tapi dia makannya sedikit, hanya secukupnya dikit aja itu. Yang diambil apa? Ngenesnya hati. Jadi kan ada kan beberapa situasi yang orang itu mudah dikabulkan doanya. Ya salah satunya orang yang puasa sebelum dia berbuka. Atau orang itu yang didolimi kan ya. Al-madlum itu kan doanya itu mustajab. Sebenarnya orang-orang begini nih, kuncinya rahasianya di situasi hati. Ngenes. Meskipun kita puasa tapi tetap sombong. Sehari tidak makan, sahur sahur itu. Waktunya makan buka ya makan, ya cocok sudah syariat cocok. Tapi hatinya itu masih sombong, masih congkak, belum ngenes, nggak dapat dia, nggak dapat, cocok dengan dawuhnya Allah mulai hadits qudsi. Ana indal mungkasirati qulubuhum. Ya, kan gitu. Ingkisar jadi pecah hatinya. Pecahnya hati. Iya, pecahnya hati itu yang penting. Jadi mari saudara-saudaraku, kita puasa merasa lapar. Loh, kesempatan itu. Jangan ngeluh kemudian kita ini membatalkan puasa, nyerah. Justru kita itu merasa diri kita itu ngenes, diri kita itu yang merasa lemah. Itulah gitu. detik-detik makbulnya, itu detik-detik gunakan doa, berdoalah kepada Allah. Ini betul-betul hamba merasa dirinya hina, lemah di hadapan Allah. Itulah hambanya Allah, benar-benar hamba. Maka itulah orang yang disenangi, disayangi Allah. Ini benar hambaku. Puasa tapi petandang-petendeng, tidak pernah ada keluasan hati, kelembutan hati, kesombongannya luar biasa itu. Maka nggak dapet itu. Puasanya tidak ada pengaruh sedikit pun, tidak menyentuh rohaninya sedikit pun. Ini spiritualitasnya itu di situ sebenarnya. Untuk mencapai makom takwa jauh berarti ke situ. Subhanallah. Ya mungkin di dalam kajian kita ini sangat menarik sekali, Gus. Sangat menarik karena yang dibahas ini sesuatu yang kita harus imani juga ghaib ini, Gus, sebetulnya. Nah, kan di situ alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang muttaqin itu orang-orang yang iman kepada yang ghaib, salah satunya adalah sebetulnya hati kita ini sesuatu perkara yang ghaib. Tidak hanya neraka, surga, tidak. Kita yang lebih dekat, hati kita ini ghaib. Roh kita ini juga gaib, kan gitu. Ya kita hidup tapi sampai sekarang tidak tahu roh kita. Lah, untuk bisa dikatakan itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengerti jati dirinya, jadi ini adalah roh. Karena al-insanu sirri wa anasir ansinal hakiki fa waruh. Manusia yang sejati adalah rohnya. Maka kalau dia tidak mengenal dirinya, maka belum bisa mengenal Allah. Itu bagaimana pendalamannya maksudnya itu supaya kita tuh lebih sempurna dalam melaksanakan ini, Gus. Jadi manusia itu ya biasanya merasa bahwa kita itu kita punya badan. Saya ini, ya inilah saya. Saya, aku saya. Dia lupa. Ini tangan, jari. Apakah jari ini saya? Ya bukan. Saya bukan jari. Apakah kaki ini saya bukan kaki. Tapi ini kita ini kan tidak ikut punya. Ini tidak ikut punya ini. Kita bilang saya tapi kita tidak ikut punya. Buktinya apa? Kalau kita ini melukai diri kita sendiri, punya tangan dipotong. Padahal kita merasa tangan-tangan kita dipotong sendiri, tidak boleh. Pasti ini berbuat zalim namanya. Itu ada sanksi dosa dia itu. Kenapa? Itu buktinya bahwa tangannya bukan tangannya dia.
Lah jadi saya ini yang mana gitu. Aku yang dikatakan aku itu siapa? Aku siapa itu? Aku ini tangan aku, tanganku itu. Tanganku. Apa aku ini tangan itu? Bukan. Nah inilah yang sebenarnya ini ya butuh proses. Butuh proses untuk kembali mengenal jati diri kita masing-masing, rohani kita, spiritualitas kita. Salah satunya ya dengan berpuasa. Karena itu jangan sampai puasa ini hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi sempatkan untuk tafakur, untuk merenung. Dan disitulah lebih-lebih merenungnya itu ada bimbingan dari guru. Ini penting sehingga terarah. Karena kita itu tidak bisa mengenalkan kepada Allah ini la tafakkaru fi dzatillah, tafakkaru fi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi berpikirlah kamu itu tentang makhluknya Allah, ciptaannya Allah, tapi jangan berpikir tentang yang menciptakan zatnya Allah. Kalau soal zatnya Allah itu otak kita itu tidak akan mampu menjangkau. Karena otak kita ini hanya menangkap sesuatu yang bentuknya ya di alam mulki wa syahadah ini. Bulat, kotak, lonjong, apapun yang kita sebut dengan potensi pemahaman otak, maka Allah itu tidak begitu. Kalau sampai begitu berarti syirik kita. Karena itu ini uniknya. Jadi Allah itu tidak seperti apa-apa. Apa yang kita pikirkan, maka Allah tidak semacam itu. Karena pikiran kita tidak akan bisa menjangkau. Lah, dengan apa kita bisa menjangkau ini? Potensi ruh kita lah yang harus kita optimalkan. Lah, puasa ini termasuk mengasah, mengembalikan potensi ruh itu. Karena itu Rasulullah itu kalau sudah malam tengah hari itu kan lebih-lebih 10 terakhir itu kan ada di masjid iktikaf. Iktikaf itu ngapain? Bukan sekedar duduk apa enggak, bukan. Tapi itu mengasah potensi rohani. Dan itulah orang-orang yang ahli zikir, kemudian dia ini melambungkan rohaninya untuk semakin dekat kepada Allah. Siangnya puasa, malamnya dia itu taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah. Kira-kira begitu. Iya. Memang orang itu harus kalimat yang harus ditanamkan oleh para nabi-nabi sebelumnya dan juga nabi kita yang disampaikan kepada umatnya adalah la ilaha illallah. Di situ pun juga ada untuk menghilangkan anak ini punyaanku la ilaha illa anna. La ilaha illa ana. Ya, fa'budni kan gitu. Jadi kata-kata ana itu yang memiliki sebetulnya adalah Allah. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Apa seperti itu gambarannya? Ya kira-kira begitu. Jadi kalau kita ibadah, kita masih mengandalkan ilmunya, masih mengandalkan ini punya kita, maka kita tidak sampai kepada Allah itu. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil, yang bisa kita simpulkan untuk menambah kemantapan pertemuan kita pada malam hari ini, supaya kita ini yang berpuasa ini betul-betul selesai Ramadan ini betul-betul kembali kepada fitrah. Nggih, baik. Sebenarnya ini proses yang harus kita lalui. Ini Allah menyediakan proses ini semestinya mulai bulan Rajab sebenarnya. Rajab, Sya'ban, puasa. Rasulullah menyampaikan inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Rasulullah juga mengajarkan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini sebenarnya sebuah isyarah bahwa siapa yang ingin sukses di bulan Ramadan, maka harus ada proses diawali bulan Rajab. Ada apa bulan Rajab? Di situ ada Lailatul Isra Mi'raj contohnya. Ada apa Isra Mi'raj? Perbaikan sholat. Kualitas sholat kita servis di bulan Rajab, bawa ke bulan Ramadan. Tarawehnya pasti berkualitas.
Sya'ban Rasulullah banyak melatih puasa sunnah, terutama separuh awal. Artinya apa? Puasa sunnah dilatihkan Sya'ban, bawa ke Ramadan di siang harinya, puasanya akan berkualitas. Orang yang sudah berkualitas, ibadah puasa, sholatnya sudah dilatihkan, maka dia akan mendapatkan karunia, apresiasi dari Allah, wisuda namanya Lailatul Qadar. Itu orang yang diwisuda karena sudah melampaui proses, daftar sudah, kuliah sudah diikuti, tugas sudah dikerjakan, lulus ya diwisuda. Aneh, daftar enggak pernah, kuliah enggak masuk, tugas enggak kerjakan. Tahu-tahu nyari Lailatul Qadar. Gitu. Ini kan ada itu. Dapat dari mana dia itu? Akhirnya tengah malam dia itu selalu mengintip kapan Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar. Sibuk mencari Lailatul Qadar. Tapi kalau orang yang istiqomah sudah dibangun, bukan mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mencari dirinya. Loh kan enak. Dicari Lailatul Qadar, bukan mencari Lailatul Qadar. Itulah orang-orang yang sukses, ruhaninya akan terdidik dari orang yang mukmin menjadi muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hasil prestasi lah dari puasa ini, bukan orang yang rugi tapi juga orang yang semakin berkualitas lah ibadah kita. Ya, saya kira itu sesuatu yang pas untuk kita ambil suatu takbir atau pelajaran. Jadi kita itu harus mulai daftar dulu Gus ya. Enggak ujuk-ujuk mencari wisuda, bakal titelnya adalah Idul Fitri ya. Ya, jadi bukan yang lain-lain. Jadi kalau kita itu sudah Idul Fitri berarti sudah mutakin kan gitu. Nah, berarti kita para muhibin rahimakumullah, semuanya ini adalah intinya adalah berproses. Tidak ada orang itu yang besar langsung besar, sukses langsung sukses, mutakin langsung mutakin. Semuanya proses, dan apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, semakin kita ini ingkisar, merasa susah, berat, tapi terus kita tidak bergeser sedikit pun untuk tunduk di hadapan Allah, maka inilah yang akan mengantarkan kita suksesnya di dunia, juga akan mencapai kesuksesan nanti di akhirat. Mungkin gitu Guys ya. Ya, saya kira pertemuan kita cukup Gus ini Gus. Ini sudah sedikit ini kalau kita kerjakan subhanallah begitu. Kalau kita tidak punya kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak akan bisa wujud. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan Gus Muhammad Mas'ud SAGMA ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kita oleh Allah betul-betul dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan ridho dan keridhoannya. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kita enggak lihat. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Wahid. Ustadz mau tanya, bagaimana menurut Islam tentang orang yang shaim atau puasa divaksin COVID-19, apa hukumnya dan bagaimana puasanya? Ini sementara agak keluar dari tema Gus, tapi harus dijawab, harus jelas, monggo Gus. Sebelum ditutup ini, vaksin di tengah kita melakukan puasa. Iya, gimana ya? Orang itu disuntik ya, disuntik. Kalau yang batalkan puasa itu kan injeksi, memasukkan sesuatu lewat lubang, lubang yang ada. Al-jauf, kata-kata al-jauf ya. Ini suntiknya di mana itu? Ya, belum berarti belum divaksin. Ya mungkin di sebelah sini Gus, ya, di sebelah sini. Ini saya kira enggak disebut yang namanya al-jauf. Tidak disebut namanya lubang. Ya. Ya, iya. Saya pikir orangnya sehat-sehat aja ya, baik-baik aja, kemudian divaksin itu ya
ya tidak ada persoalan saya pikir ya. Kalau misalnya vaksinnya malam ya kalau ragu-ragu siang gimana? Ya sudah malam aja itu. Kalau mungkin ragu-ragu, kalau mungkin gimana? Itu vaksin, konteksnya vaksin. Tapi kalau ada orang sakit terkadang, bagaimana orang sakit Itu diinjeksi. Sakit aja boleh tidak puasa, sakitnya. Ini mungkin yang ditanyakan vaksin injeksinya. Jadi kalau di sama dengan suntik. Kalau suntik itu tidak masuk yang namanya lubang, maka tidak batal puasanya. Ya gitu aja. Jadi kalau kita disuntik di sebelah sini itu jauh dari namanya lubang. Tapi kalau disuntik di sini, Gus, wah ini sudah jelas. Jurusan tenggorokan, disuntik es tegan. Nah, ya insya Allah pertanyaan Bapak Abdul Wahid tadi tidak membatalkan puasa intinya, Gus. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kami selaku pembawa acara apabila ada kekurangannya. Kami juga mohon maaf juga khusus kepada Gus Mas'ud. Maka kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.